siap mengundurkan diri lah apabila nanti dilantik. Namun Yang jadi permasalahan adalah ketika nanti bagaimana tidak terpilih, sementara teman-teman sudah melepaskan itu semua. Oke, kita belum minum, Bu. Mungkin kita minum bisa dulu. minum dulu. Halo teman-teman, balik lagi sama kita di Bung Barat. Oke, Bung Barat. Wah, kita ketemu lagi. Kali ini kita bahas apa ini? Kita bahas apa ya? Jadi kemarin di beberapa media sosial dan media online ada nih himbauan dari komisioner KPU. Mereka bilang, bagi kalian yang ASN, TNI, Polri yang masih aktif, nah mereka minta supaya mengundurkan diri dulu. Iya. Kalau mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Nah, pertanyaannya adalah, memang kenapa sih gitu? Ada apa sih? Kenapa mereka harus mengundurkan diri dulu? Kan sayang nanti kalau ternyata tidak terpilih, mereka sudah mengundurkan diri dari jabatannya. Nah, itu bagaimana itu, Bung Barat, terkait dengan regulasinya? Baik, terkait regulasi itu memang di dalam pasal 7 ayat 2 huruf F sama huruf U, terutama kita bahas tentang huruf F dulu, ya, menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, kemudian anggota kepolisian, kemudian serta kepala desa atau sebutan lain, sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Jadi memang syarat mutlaknya adalah ketika orang katakanlah TNI, Polri, pegawai negeri sipil, kepala desa yang ingin maju dalam kontestasi pilkada, dia harus menyatakan secara tertulis pengunduran dirinya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Itu disebutkan di dalam undang-undang. Nah, ini kenapa harus mengundurkan diri. Esensi pemilihan kepala daerah itu adalah bagaimana melaksanakan amanat rakyat. Sehingga dari kontestasi pilkada ini diharapkan para pemimpin ini punya integritas untuk melaksanakan secara fokus sebagai kepala daerah, gitu loh. Jadi tidak menjadi tidak nyampinglah ke menjadi anggota TNI aktif, anggota Polri aktif, pegawai negeri aktif, serta kepala desa aktif, gitu loh. Jadi untuk melaksanakan esensi kepada pemilihan kepala daerah itu untuk mengemban amanah rakyat, maka mereka harus punya integritas dan fokus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah. Artinya mereka memang betul-betul harus bertanggung jawab ketika terpilih. Makanya kenapa dia harus lepas semua kepentingan gitu loh. Oke, Bung. Tapi begini, Bung. Berarti ketika dia mau mencalonkan, tadi harus ada ketetapan ya? Iya, setelah ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan. Oke, berarti prosesnya adalah sebelum pendaftaran atau sebelum keluar penetapan? Iya, dia harus mengajukan surat pengunduran secara tertulis itu ketika pendaftaran itu. Gitu. Tapi Bung, kan karena tadi juga sempat disinggung soal kepala desa. Kepala desa tidak boleh juga dia mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Artinya dia harus mundur dulu. Nah, di 2024 ini juga kan kita habis merayakan pesta demokrasi juga, yaitu pemilihan legislatif tahun 2024. Apakah ketentuan ini berlaku juga bagi para teman-teman legislatif yang kemarin terpilih di 2024 ini? Ini menarik, Bung, ya, karena ini sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi itu, kalau nggak salah perkara nomor 12 kalau nggak salah tahun 2024. Sudah pernah diuji karena ada irisan waktu ya. Pendaftaran itu dimulai pada tanggal 27 sampai 29 Agustus ini. Kan gitu nih. Kemudian pendaftaran untuk pelantikan untuk DPR RI itu 1 Oktober 2024 gitu loh. Jadi ada spare waktu nih, ada waktu yang beberapa hari sehingga anggota dewan, katakan yang DPR RI terpilih, apakah dia tetap mengundurkan diri
Padahal dia adalah calon terpilih, belum dilantik. Karena dilantiknya nanti di 1 Oktober 2024. Nah, irisan waktu ini yang menjadi dasar ketika diajukan permohonan pada permohonan PU nomor 12 tahun 2024 itu, gitu loh. Apakah mereka mengajukan pengunduran diri? Esensinya adalah di dalam putusan itu, pengunduran diri itu mereka harus mempersiapkan surat pengunduran diri para anggota calon legislatif dari DPR RI terpilih, misalkan, saya contohkan itu. Kalau DPRD kabupaten, kota, dan provinsi kan sesuai dengan masa jabatan masing-masing. Ini kan bervariasi. Tapi kalau yang RI, mereka harus mempersiapkan surat pengunduran diri ketika mereka nanti dilantik menjadi anggota Dewan DPR RI, anggota DPD, atau katakan anggota DPRD daerah, gitu loh. Anggota DPR daerah, DPRD, sehingga mereka harus mempersiapkan diri atau mempersiapkan surat pengunduran diri apabila nanti mereka dilantik, gitu loh. Oke. Berarti artinya cukup beresiko juga ya, ketika memang sebenarnya kan mereka sudah terpilih, hanya tinggal menunggu proses pelantikan di 1 Oktober. Iya. Ketika memang nanti dia mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah, kemudian ternyata tidak terpilih, artinya ya dia pun tidak bisa kembali lagi ke dalam proses legislatif tadi, kan seperti itu. Iya. Ya, itu kan nanti kembali kepada mekanisme partai masing-masing ya, yang mengatur bagaimana pergantian antar waktu apabila memang caleg terpilih yang telah dilantik tadi mengundurkan diri. Tetapi di dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 tahun 2024 memang dipersyaratkan kembali atau dipersyaratkan kepada KPU supaya kepada caleg terpilih DPR RI, DPRD provinsi dan kota yang belum dilantik nanti, kemudian dia membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika dilantik, gitu loh. Jadi sifatnya adalah kepada caleg terpilih untuk siap mengundurkan diri lah apabila nanti dilantik. Namun berbeda kalau calegnya aktif, caleg aktif nih, yang sekarang masih caleg nih. Oh. Nah, ini ada yang aktif, ada yang terpilih. Kalau aktif dia wajib mengundurkan diri. Gitu loh. Sebagaimana dalam Undang-Undang Pasal 7 ayat 2 huruf S, kalau anggota legislatif, calon anggota legislatif itu wajib mengundurkan diri. Oh. Gitu loh. Berarti tadi ketika dia ASN, ketika dia anggota Polri, ketika dia anggota TNI dan legislatif terpilih atau legislatif aktif, artinya mereka semua melalui proses mengundurkan diri. Iya, kalau dia aktif itu seperti bagaimana diuraikan dalam pasal 7 ayat 2 huruf S itu mereka memang wajib mengundurkan diri, gitu loh. Membuat surat pengunduran diri. Yang jadi ini kan sekarang ada irisan waktu nih. Ya. Dari tanggal pendaftaran, kemudian sampai nanti dia ditetapkan atau dilantik, ini kan ada spare waktu di sini. Dari mulai tanggal 27, tanggal 29, kemudian tanggal 1 Oktober dilantik, itu bagaimana, kan gitu. Nah, Mahkamah Konstitusi membuat persyaratan di dalam pertimbangan hukumnya bagi caleg terpilih untuk bersedia membuat surat pernyataan pengunduran diri apabila nanti dia dilantik menjadi anggota DPR RI, anggota DPD, maupun anggota DPRD, gitu loh. Sehingga ketika dilantik, maka dia harus membuat surat pernyataan, gitu loh. Oh. Kalau dia ternyata pegawai di BUMN, apakah harus mengundurkan diri juga? Ya, sama juga. Sama kayak seperti TNI, Polri, dan juga kepala desa dan pegawai negeri sipil, itu disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 huruf U, disebutkan berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon, gitu loh. Jadi memang untuk menghindari kepentingan lain dan fokus untuk menjalani proses kepala daerah, mereka harus membuat surat pengunduran secara tertulis. Oke. Ini juga sebagai peringatan atau catatan buat teman-teman bahwa ternyata kita kalau misalnya mau untuk ikut nih dalam pemilihan umum sebagai calon kepala daerah tadi,
kalau kalian masih aktif sebagai ASN, sebagai TNI, Polri, kemudian juga sudah terpilih legislatif atau ternyata masih aktif di legislatif dan juga pegawai BUMN, kalian harus mengundurkan diri dulu. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika nanti bagaimana tidak terpilih, sementara teman-teman sudah melepaskan itu semua. Artinya memang tidak bisa main-main nih untuk maju ke dalam pemilihan kepala daerah ini. Nah, cukup bermanfaat ilmunya, cukup banyak. Kita dapat pandangan baru terkait dengan pemilihan kepala daerah besok yang akan dilaksanakan di 27 November. Jadi memang, Bung, tidak boleh jadi second opinion lah, atau second pendapat lah. Artinya kalau nanti nggak jadi anggota dewan atau jadi caleg, kan, caleg terpilih untuk dilantik, kemudian harus memilih memang salah satu, karena diamanatkannya memang seperti itu, kan, kita harus mengundurkan diri sejak ditetapkan menjadi pasangan calon, kan, seperti itu. Nah, di dalam ini menarik, Bung, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu juga Mahkamah meminta agar Komisi Pemilihan Umum itu, kan, itu untuk mempersiapkan persyaratan surat pernyataan bagi caleg terpilih, ya, untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri jika terpilih menjadi katakan sudah dilantik menjadi anggota legislatif lah, kan, gitu, pada tingkatan DPR RI, DPR kabupaten kota, DPRD kabupaten kota, dan juga anggota DPD. Menurut saya itu, ya, ini kita bicara tentang diskusi, walaupun bagaimanapun menjadi keputusan ini menjadi yang harus kita patuhi, ya, setelah diputuskan, sifatnya final and binding, kan, gitu. Namun di dalam pertimbangan itu juga cukup menarik ketika Mahkamah menyampaikan agar Komisi Pemilihan Umum itu agar mempersiapkan persyaratan demikian tadi yang seperti saya sampaikan, gitu loh. Ini untuk katakanlah, ya, menurut saya agar ada pilihan juga, agar ada persyaratan tambahan juga supaya caleg terpilih ini tetap nanti mengundurkan diri dengan secara tertulis apabila nanti telah dilantik menjadi anggota dewan, gitu loh. Oke, artinya memang istilahnya apa ya? Kekosongan hukum atau apa istilah yang tepat untuk menggambarkan itu, ya? Iya, memang ini irisan waktu ini memang tidak terprediksi, Bu. Pada tanggal 27 November ini kita melaksanakan pemungutan suara untuk pilkada, kemudian pendaftarannya tanggal 27, kan, gitu, sampai tanggal 29 Agustus. Kemudian pelantikan bagi anggota DPR RI itu tanggal 1 Oktober, gitu loh, kan. Memang ada spare waktu nih. Jadi caleg ini yang diatur di dalam undang-undang itu berkaitan tentang anggota dewan, gitu, ya. Saya bilang itu anggota aktif lah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bisa RI, bisa juga kabupaten kota, DPRD, provinsi dan kabupaten kota. Memang ada spare waktu di situ. Spare waktu inilah yang menjadi dijadikan, jika boleh, yang memang caleg terpilih juga termasuk, karena di dalam undang-undangnya cuma disebutkan anggota legislatif aktif, kan, gitu. Kalau kita bilangnya aktif lah, gitu. Tapi yang terpilih ini bagaimana, gitu. Iya, betul. Karena ada spare waktu sampai 1 Oktober, mereka belum dilantik, gitu. Sehingga ya Mahkamah membuat dalam pertimbangannya agar Komisi Pemilihan Umum menambahkan syarat berkaitan tentang calon anggota legislatif terpilih, yang terpilih dengan suara terbanyak itu, juga membuat persyaratan untuk bersedia mengundurkan diri apabila nanti sudah dilantik menjadi anggota legislatif, gitu loh, kan. Seperti itulah, Bu. Oke, artinya memang jangan sampai salah langkah, karena prosesnya ini cukup bisa dibilang beresiko dalam artian, ya, ketika tidak terpilih, ya sudah, harus siap dengan karena tadi dia sudah lepas jabatan semua, kan, sebagai legislatif terpilih, sebagai legislatif aktif, dan lain-lain. Oke. Cukup banyak, Bung, ilmu yang kita terima hari ini. Semoga teman-teman juga dapat apa yang kami sampaikan.
Dan juga sebagai bahan pertimbangan teman-teman. Kalau misalnya memang teman-teman sudah terpilih, atau misalnya teman-teman aktif sebagai legislatif, kemudian teman-teman juga masih menjabat sebagai TNI, Polri, masih juga di ASN, kemudian juga masih aktif juga di BUMN. Nah, teman-teman harus siap untuk mengundurkan diri, untuk kemudian selanjutnya maju dalam pemilihan kepala daerah. Oke, kita belum minum, Bu. Mungkin kita bisa minum dulu. Sebelum ditutup ya. Sebelum kita tutup. Oke, jadi mungkin segitu dulu episode kita hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Bung David. Kita saling berbagi ilmu, kita saling belajar. Siap. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka silahkan like. Teman-teman juga boleh subscribe, share juga ke lingkungan teman-teman. Mana tahu ada teman-teman lain yang membutuhkan informasi ini. Oke, kita tutup. Salam perjuangan. Salam perjuangan.